banjir bandang menerjang wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang baru-baru ini. Tingginya curah hujan bukanlah satu-satunya penyebab bencana tersebut. Deforestasi dan masifnya alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor turut memperburuk kondisi sebab berkurangnya daya serap tanah di kawasan hulu mempercepat aliran air ke daerah hilir. Deforestasi dan alih fungsi lahan di kawasan Puncak telah berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak kawasan yang semula perkebunan teh dan pepohonan kini berganti menjadi bangunan villa dan kawasan-kawasan hiburan. Ironisnya, fenomena alih fungsi lahan ini terus berlangsung hingga saat ini. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Barat menyebutkan sekitar 65% atau setengah lebih luas kawasan Puncak Bogor kini telah mengalami kerusakan yang serius akibat alih fungsi lahan. Hutan dan lahan resapan air yang seharusnya menjadi benteng alami terhadap banjir telah berubah menjadi villa, hotel, perumahan, dan pengembangan wisata yang berkedok ramah lingkungan. Maraknya alih fungsi lahan ini juga tak lepas dari kesengajaan pemerintah dalam memberikan izin usaha di kawasan Puncak demi meningkatkan sumber pendapatan daerah, kendati harus berujung pada kerusakan alam. Dari pantauan Kontan TV pada Rabu 12 Maret, kawasan Puncak Bogor hingga Gunung Mas kini telah banyak dipenuhi bangunan beton. Padahal kawasan itu menyandang status L4, yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap tanah dan air serta sebagai zona L1, yaitu sebagai resapan air. Paling mencolok adalah kawasan wisata baru bernama Hibis Fantasi yang lokasinya berada tak jauh dari kawasan agrowisata Gunung Mas. Baru sekitar 3 bulan beroperasi, kini hampir 70% bangunan di Hibis Fantasi telah rata dengan tanah. Pembongkaran dilakukan karena tidak mempunyai izin hingga turut diduga menjadi penyebab munculnya lautan air di wilayah Jabodetabek baru-baru ini. Dari 35 bangunan wisata Hibis Puncak Bogor, hanya 14 bangunan yang mengantongi izin dari Pemkab Bogor. Taman rekreasi yang dikelola oleh Jaswita Lestari Jaya ini telah mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi, namun faktanya area rekreasi tersebut telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Jabar Ade Afriandi menjelaskan bahwa proses pembongkaran masih berlangsung. Karena ini juga HGU perkebunan, dalam tata ruangnya juga ini kan untuk perkebunan dan kehutanan ya, gitu. Sehingga dengan penertiban ini setelah nanti pembongkaran itu dikembalikan pada fungsi awal, artinya untuk ruang terbuka hijau, artinya untuk perkebunan atau kehutanan kembali. Jadi dihutankan kembali, ini harus menjadi resapan air dan menjadi dihijaukan kembali. Bisa lihat Sobat Kontan, ada ekskavator yang sedang membongkar lahan parkir dan akses jalan utama di Hibis Fantasi. Lalu untuk wahana-wahananya sendiri, kabarnya akan juga dibongkar. Bahkan kita juga bisa lihat di sini ada salah satu istana yang saat ini sudah dalam proses pembongkaran dan sudah tidak bisa didatangi oleh siapapun. Selanjutnya, lahan ini akan dikembalikan fungsinya menjadi daerah resapan air karena kabarnya akan dijadikan rebuisasi di sini. Lokasi wisata Hibis Fantasi juga berada di kawasan tengah hulu Sungai Ciliwung, sehingga keberadaannya sangat berbahaya karena berada di kawasan resapan air.
Itu kita lihat, itu sungai kan. Itu bukan buatan. Ini sungai. Cikamasan itu hulunya di hulu sungai Ciliwung. Atau anak sungai Ciliwung lah. Hulu Cikamasan di sini jadi hulu sungai Ciliwung. Ini mengalir ke sini. Nah, di sini itu ada perubahan-perubahan alur sungai. Di sini juga Sobat Kontan adanya perubahan atau modifikasi dari pihak Habisland dari sungai alami. Ini adalah tadinya sungai alami dari hulu sungai Ciliwung. Tapi sekarang kita bisa lihat ada perubahan jalur sungai dengan ditambahkan undakan-undakan supaya terlihat lebih menarik bagi pengunjung. Selain Habis Fantasi, pemerintah juga menyegel sejumlah tempat wisata lainnya di kawasan Puncak Bogor. Salah satunya Eiger Adventureland karena melanggar alih fungsi lahan. Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan tidak mengeluarkan izin pendirian Eiger Adventureland seluas 253,66 hektar itu. Pemerintah Kabupaten Bogor hanya mengeluarkan izin untuk fasilitas pendukung seperti area parkir dan pintu masuk. Sedangkan izin utama diberikan oleh Kementerian Kehutanan sejak 2019. Izin pendirian Eiger Adventureland ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang izin usaha penyediaan sarana wisata alam pada zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kabupaten Bogor yang ditandatangani pada 24 April 2019 oleh Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK saat itu. Kontan TV juga sempat menyambangi kawasan wisata yang masih dalam proses pembangunan itu. Namun, petugas keamanan Eiger Adventureland yang berjaga di depan pintu gerbang utama melarang tim Kontan memasuki kawasan tersebut. Beruntungnya, Kontan sempat mengambil foto udara dari pemukiman warga yang berada tak jauh dari Eiger Adventureland. Dari rekaman foto udara nampak jelas sekali penggundulan hutan di kawasan yang akan dijadikan kawasan wisata Eiger Adventureland. Kawasan yang semula hutan itu telah berganti menjadi bangunan infrastruktur jalan, kemudian terlihat juga beberapa bangunan beton telah berdiri di kawasan tersebut. Dari area Eiger Adventureland inilah nantinya akan dibangun jembatan gantung yang menghubungkan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Saat mengunjungi kawasan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi nampak terkejut menyaksikan kawasan perbukitan yang telah terbelah. Cuman itu kenekatan bikin terlalu itu loh. Itu itu sampai situ, Pak? Lah itu Pak sudah ada bangunan, Pak. Jembatan, Pak. Itu yang paling melanggar adalah nggak boleh. Itu longsor, itu sampai longsor itu. Ya itu udah terbelah. Ya kalau ngomong laku ya ini laku, Pak. Tempat bagus begini. Tapi kan ada yang terganggu. Masa yang gini aja digas. Habis Fantasi dan Eiger Adventureland merupakan 2 dari 4 tempat wisata yang disegel di kawasan wisata Puncak karena terindikasi melanggar alih fungsi lahan. Dua lokasi lain yang disegel pertama adalah pabrik tas Ciliwung di Telaga Saat dan bangunan milik PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 1 Regional 2 Agrowisata Gunung Mas.